Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Tiarma dalam materi kelas 9 bilangan berpangkat pecahan. Nah, sebelum ke bilangan berpangkat pecahan, Ibu ulang kembali definisi bilangan berpangkat. Pada awalnya adalah bentuk perkalian yang disederhanakan. Kita peroleh bilangan berpangkat positif yang biasa kita kenal, contohnya 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3. Itu kalau pangkatnya positif. Kalau pangkatnya 0, bilangan berpangkat 0, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Itu sudah definisinya bilangan berpangkat 0. Nah, kalau berpangkat negatif, itu sudah kita bahas dari pertemuan kemarin, 3 pangkat negatif. Ini adalah bilangan berpangkat negatif. Kita definisikan sebagai 1/3 pangkat 3. Jadi pangkat negatif menjadi pangkat positif. Kalau sudah menjadi pangkat positif, kita kembali ke definisi awal. Apa artinya bilangan berpangkat positif? Berarti 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Menjadi 1/3 pangkat 3 kali 3 kali 3. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita belajar tentang 3 pangkat setengah. Arti dari definisi awal, 3 pangkat 2, 3-nya dikalikan 2 kali. 3 kali 3, 3-nya dikalikan 2 kali. Sekali, 2 kali. Lalu kalau 3 pangkat setengah, berarti 3-nya dikalikan setengah kali. Bagaimana itu setengah kali? Nah, inilah yang akan kita bahas di bilangan berpangkat pecahan kali ini. Nah, lambangnya bilangan berpangkat pecahan, lambang yang akan Ibu perkenalkan di sini adalah seperti ini, yaitu lambang akar pangkat. Nah, bisa akar pangkat 2, nah seperti ini. Kalau ditulis angka 2, bilangan akar pangkat 3, akar pangkat 4. Nah, ditulis di bawah akar pangkat itu A sama dengan B. Artinya berapa B kali B sama dengan A, bilangan yang ada di dalam. Ini hanya sebagai bentuk kesepakatan ya, bahwa bilangan berpangkat akar pangkat 2 dari suatu bilangan A hasilnya B, itu artinya B kali B sama dengan A. Jadi dikalikan 2 kali kalau akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 dari suatu bilangan sama dengan B, berarti hasilnya ini berarti B kali B kali B sebanyak 3 kali menghasilkan A. Kalau akar pangkat 4 dari suatu bilangan A menghasilkan B, berarti B-nya dikalikan 4 kali, B kali B kali B kali B menghasilkan A yang berada di bawah akar pangkat. Nah, kita langsung ke contoh soal saja ya. Kalau 3 pangkat 2 itu, kita sudah definisikan 3 pangkat 2 adalah bilangan berpangkat positif, artinya 3 kali 3, hasilnya 9. Nah, jika kita buat dalam bentuk akar pangkat, lambangnya kita buat seperti ini. Ini berarti 3 pangkat 2 kita akarkan akar pangkat 2-nya. Lalu ini juga kita akarkan semuanya 3 pangkat 2, 3 kali 3 dan 9. Di sini kita akar pangkat 2 kan semua. Kita akar pangkat 2 kan semua. Artinya bahwa nilai 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Ini semuanya definisinya sama. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Ini nilainya 9, ini nilai 9, ini nilainya 9. Lalu semua bilangan yang 1, 2, 3 ini dan ini kita akar pangkat 2 kan. Kita akar pangkat 2 kan. Berapa kali berapa bilangan yang ada di sini? Nah, berapa kali berapa bilangan yang ada di sini? Berapa? Nah, seperti ini. Bilangan B kali B sama dengan B kali B sama dengan A. Berarti berapa kali berapa B kali B sama dengan A. Berarti kita pangkat 2 kan bilangan berapa kali berapa sama dengan yang ada di sini. Berapa kali berapa sama dengan 3 kali 3. Berapa kali berapa sama dengan 9. Berapa kali berapa sama dengan 9. Yaitu 3 kali 3. Berarti akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2, akar pangkat 2 dari 3 kali 3, akar pangkat 2 dari 9, itu sama dengan 3.
akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Itu artinya ya. Nah sekarang kita ganti. Kalau dia kita ambil 3 pangkat 2. Kalau kita ke 4 pangkat 2. Nah 4 pangkat 2. Berapa kali berapa 4 pangkat 2? Ya 4 kali 4. Berapa kali berapa 4 kali 4? Karena di sini akar pangkat 2. Berapa kali berapa? 4 kali 4 ya 4 kali 4. Berapa kali berapa? 16. Nah itu kan 4 kali 4. Berarti akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4. Kalau kita lanjutkan, akar pangkat 2 dari 25. Berapa kali berapa? 25. Nah karena di sini akar pangkat 2. Berarti berapa kali berapanya? 2 kali. Nah di sini 2 kali. Kalau akar pangkat 3 nanti berapa kali berapanya? 3 kali. Berapa kali berapa? 16. 4 kali 4. Berapa kali berapa? 25. 5 kali 5. Nah, berapa kali berapa? 36. 6 kali 6. Berapa kali berapa? 49. 7 kali 7. Nah, sekarang inilah yang dinamakan bentuk akar. Dinamakan hasil dari bentuk akar 2 dari 16. Jadi akar 2 dari 16 itu bisa digantikan dengan angka 4. Akar 2 dari 25 bisa digantikan dengan angka 5. Hasilnya senilai. Akar pangkat 2 dari 36 senilai dengan 6. Akar pangkat 2 dari 49 sama dengan 7. Nah pertanyaannya sekarang, akar pangkat 2 dari 50 berapa? Berapa kali berapa sama dengan 50? Sementara akar 7 kali 7 49. Berapa kali berapa? 50. 2 kali 25. 2 dengan 25 enggak sama. Harus sama. Dilihat di sini. B dengan B harus sama. Berapa kali berapa sama dengan bilangan yang ada di dalam. Berapa kali berapa sama dengan 50. Nah, karena enggak ada berarti bilangan seperti ini tidak dapat dibuat sedemikian menjadi berapa kali berapa. Inilah yang disebut dengan bilangan yang dalam bentuk akar. Jadi kita bisa terjemahkan hasilnya berapa dalam bentuk bilangan bulat seperti ini. Tapi kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk yang sederhana. Lebih sederhana lagi, bisa dirubah bentuknya. Akar 50 ini bisa kita rubah menjadi bentuknya 2 kali 25. 2 kali 25. Nah, kita ingat lagi dari sifat yang pertama, bahwa kalau akar dari suatu bilangan di dalam akar, kalau dia bentuk perkalian menjadi tambah. Itu sifatnya ya. Jadi akar pangkat 2 dari 22 dikali. Nah ini dibuat menjadi dikali akar pangkat 2 dari 25. Nah, ini bisa dipisahkan. Jadi akar pangkat 2 di sini, akar pangkat 2 di sini kalau dia bentuk perkalian. Nah, akar pangkat 2 dari 2, berapa kali berapa 2? Ya, akar pangkat 2. Tidak ada bilangan yang pas. Berapa kali berapa sama dengan 2? Berapa kali berapa? 25. 5 kali 5 berarti di sini 5. Akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Berarti akar pangkat 2 dari 50 bisa kita rubah dalam bentuk akar. Jadi dia tidak ada suatu bilangan yang bulat seperti ini, tapi dalam bentuk lain, yaitu 5, hasilnya 5 kali, ibu buat di sini kali akar pangkat 2 dari 2. Nah, untuk seterusnya akar pangkat 2 ini tidak ditulis. Nah, untuk seterusnya, kalau akar pangkat 3 baru ditulis. Maka sering dikatakan akar 50 itu sama dengan 5 akar 2. Itu contohnya. Nah, sekarang yang kedua. Kalau kita ambil lagi ya. Akar pangkat 2 dari, misalnya ibu ambil dari pengembangan dari 36, ibu kalikan 3. Berarti 36 kali 3, 108. Akar 108. Akar pangkat 2 dari 108 berapa? Berapa kali berapa? 108. Yang kita tahu 10 kali 10 100. Tapi 108 enggak ada. Nah, tapi kita lihat akar 36 ada 6. Ini sepertinya penggandaan dari 36 kali 3. 3 kali 36. Jadi kita bisa ubah menjadi akar pangkat 2 dari 108 itu
kita ubah menjadi 36 kali 3. 3 kali 6, 8. 3 kali 3, 9. 3 kali 6, 18. 1. 3 kali 3, 9 tambah 1, 108. Berarti itu akan sama dengan akar pangkat 2 dari 36 dikali akar pangkat 2 dari 3. Akar pangkat 2 dari 36 berapa tadi? 6. Akar pangkat 2 dari 3 tidak ada. Kita buat saja dalam bentuk begini tetap. Jadi akar pangkat 2 dari 108 itu bisa disederhanakan menjadi 6 akar 3. Akar pangkat 2-nya di kemudian hari sering tidak disebutkan. Itulah mengenai bilangan kesepakatan yang dibuat dalam bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke berpangkat pecah yang 3, akar pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, kalau tadi akar pangkat 2, di sini pangkat 2, kita buat akar pangkat 2. Nah, kalau di sini pangkat 3, kita buat akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nilainya itu semua sama. Berapa kali berapa kali berapa sama dengan 8. Kita langsung tahu, oh 8 itu 3 kali itu 2 kali 2 kali 2. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena apa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, itu sifat pertama yang harus kita ingat dari bilangan berpangkat pecahan adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan, kalau di sini perkalian, maka pangkatnya ditambah. Ya, beda dengan yang akar tadi. Nah, kalau misalnya 9 pangkat setengah kali 9 pangkat setengah berarti pangkatnya kita tambah. 9 pangkat setengah tambah setengah sama dengan 9 pangkat 1. Berarti 9 pangkat setengah kali 9 pangkat setengah sama dengan 9 pangkat, ibu ambil ujungnya pangkat 1. Nah, berarti 9 pangkat setengah kali 9 pangkat setengah itu sama dengan 9. Pertanyaannya, berapa kali berapa sama dengan 9? Di sini harus sama. Berapa kali berapa sama dengan 9? Ya, kita sudah tahu semua. Itu adalah 3 kali 3. Berarti 9 pangkat setengah itu nilainya sama dengan 3. 9 pangkat setengah itu nilainya sama dengan 3. Jadi 9 pangkat setengah itu kalau kita buat dalam bentuk akar pangkat, bahwa 9 pangkat setengah itu adalah sama dengan 3. 9 pangkat setengah adalah 3 itu adalah akar pangkat 2 dari 9. Definisinya yang pertama tadi. Bahwa 9 pangkat setengah itu sama dengan 3. 3 itu juga adalah akar pangkat 2 dari 9. Sama dengan 3. Kita ambil dari sini bahwa akar pangkat 2 sama dengan 3. 3 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Sama dengan akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Nah, dari sini, dari definisi ini kita masukkan ke sini bahwa 9 pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat 2 dari 9 sama dengan akar pangkat 2 dari 9 itu 3 pangkat 2 itu sama dengan 3. Nah, dari sini kita peroleh suatu petunjuk bahwa yang menghasilkan 3 itu adalah bilangan yang ada di sini. Pangkatnya itu ternyata 2 per 2 menjadi 1. Ini yang menjadi 1 sama dengan 3. Nah, kita coba lagi dari kalau dia berpangkat sepertiga. 8 pangkat sepertiga kali 8 pangkat sepertiga kali 8 pangkat sepertiga. Berarti pangkatnya kita tambahkan semua. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Sepertiga kue tambah sepertiga kue tambah sepertiga kue sama dengan 1. Berarti 8 pangkat sepertiga kali 8 pangkat sepertiga sama kali 8 pangkat sepertiga sama dengan hasil akhirnya adalah 8 pangkat 1. Berarti berapa kali berapa? Ini 8 pangkat berapa kali berapa kali berapa sama dengan 8. Kita sudah tahu berapa kali berapa itu tadi sama dengan 2. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti 8 pangkat sepertiga itu sama dengan 2. Nah, tadi kita lihat bahwa 2 itu juga adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, 2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Arti 8 pangkat sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari 8.
8 ini adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti akar pangkat 3 dari 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3. Berarti dari definisi ini tadi kita peroleh bahwa nilai dari akar pangkat 3 dari 8 sama dengan, bisa kita langsung simpulkan dari sini adalah 2 pangkat 3 per 3. Nah, kita tidak tahu yang mana dari mana, tapi sama-sama 3, nggak apa-apa. Itu sama dengan 2. Itu yang kesimpulan yang kita peroleh. Nah, kalau kita simpulkan, berarti kalau ada bilangan A berpangkat pecahan, ini ada M per N adalah pecahan, kita bisa ubah pecahannya menjadi A pangkat M. Nah, kita kan peroleh tadi seper, kita ubah menjadi seper N, sepertiga. M-nya kita sampingkan, angka yang ada di atas. M kali seper N. Nah, kalau dia seper N, tadi kita lihat bahwa A pangkat N-nya ini berada di luar. 3-nya berada di luar. 3-nya berada di luar. Nah, awalnya 3-nya berada di luar. Nah, lihat. Di sini menjadi 3-nya ada di sini. Tapi 3 yang ada di luar adalah berasal dari sini. Berarti N-nya itu berada di luar. Lalu M-nya, ini 3 yang ada di dalam ini adalah berasal dari M di sini. Nah, berarti kalau kita simpulkan bahwa A pangkat M per N bisa didefinisikan menjadi A pangkat M kali seper N sama dengan A pangkat akar pangkat N dari A pangkat M. Kalau kita simpulkan bagian akhirnya A pangkat M per N sama dengan dirubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, di sini M per N adalah pecahan. Jadi bilangan berpangkat pecahan A pangkat M ini adalah A pangkat M per N. Inilah yang disebut dengan bilangan berpangkat pecahan. Kalau ada bilangan berpangkat pecahan yang masuk dalam materi kita hari ini, bilangan berpangkat pecahan ini 3 pangkat setengah. Jika ada bilangan berpangkat pecahan yaitu A pangkat M per N, kita robah menjadi dalam bentuk akar seperti ini. A pangkat M akar pangkat N dari A pangkat M. Kita latihan soal. 27 pangkat 2 per 3. Ini pecahan. 2 per 3 pecahan. Kita robah menjadi seperti tadi. M kali seper N. Berarti kita keluarkan 2-nya di luar. Ini 2-nya dijauhkan. Kali per 3. Berarti sepertiga. Karena dia pangkat sepertiga, 3 di bawah, berarti N di bawah, kita keluarkan N-nya di akar. Nah, yang ini kita keluarkan menjadi mempunyai akar, seperti ini. Lalu 27 pangkat 2 kita masukkan di dalam akar. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2. Kalau 27 pangkat 2 kita sudah tahu kan bahwa 27 pangkat 2 itu sama dengan 27 kali 27. Tuh. Nah, kalau kita sudah tahu 27 pangkat kali 27 sama dengan 27 pangkat 2, berarti nggak masalah lagi. Kita bisa mengatakan berapa kali berapa sama dengan 27 pangkat 2. Sebenarnya 27 kali 27 itu 27 kali 27 sama dengan 7 kali 7, 49. 7 kali 2, 14. 14 tambah 4, 18. 2 kali 7, 14, 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Hasilnya sama dengan 12, 1, 5, 6, 7, 29. Berarti 729. Berapakah akar, kalau ibu buat di sini 27 pangkat 2 per 3 itu adalah berapa kali berapa sebanyak 3 kali dari 729. Sama artinya ini. Nah, berapa kali berapa kali berapa kali berapa, berarti berapa kali berapa, kita buat B ya, berapa kali berapa sama dengan 729 itu. Makanya di sini penyederhanaannya ibu tidak robah ke 729, tapi ibu buat dalam bentuk bilangan berpangkat supaya lebih sederhana. Bagaimana caranya? Nah, kita sederhanakan. 27 itu adalah 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nanti 27 dibungkus dulu di sini, dibuat dalam bentuk 3 pangkat 3. Lalu 2-nya dimasukkan di sini. 3 kali 2 6. Berarti 3 pangkat 6. Ini adalah sifat bilangan berpangkat.
Nah, 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu artinya apa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini 3-nya 3 kali. Berapa kali berapa? Berarti berapa kali berapa kali berapa sama dengan sekian. Ini harus dibagi dalam 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dibagi dalam 3 kelompok. 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. 3 kali 3, 9. Berarti ini sama dengan akar pangkat 3 dari 9 kali 9 kali 9. Itulah yang ditanyakan. Kenapa dibagi 3 kelompok? Karena ini. Karena akar pangkat 3 berapa kali berapa kali berapa sama dengan 729, yaitu 9 kali 9 kali 9. Nah, itulah hasilnya. Hasilnya adalah 9. 9 itu diambil dari sini. Berarti 27 pangkat 2 per 3 itu, kalau kita simpulkan, 27 pangkat 2 per 3 itu adalah akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2, atau akar pangkat 3 dari 729. Nah, berapa kali berapa? Ini hasilnya sama dengan 9. Karena 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Itulah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 25 pangkat 3 per 2. Sama seperti tadi, 25 pangkat 3 per 2. 3-nya kita keluarkan, 1/2-nya kita jauhkan di sini. Jadi bentuk perkalian. Nah, akar berarti per 2. Berarti 2-nya kita buat dalam bentuk akar. Akar pangkat 2 dari 25 pangkat 3. Nah, 25 pangkat 3 itu adalah sebenarnya adalah akar pangkat 2 dari 25 kali 25 kali 25. Nah, berapa 25 kali 25 kali 25? 25 kali 25, 625. 625 dikali 25, coba kita kalikan. 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. 5 kali 6, 30, tambah 1, 31. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 2 kali 6, 12. Hasilnya 5, 2, 6, 5, 1. Berarti akar pangkat, kalau kita tulis di sini, akar pangkat 2 dari 15, 6, 25. Berapa kali berapa 15, 6, 25? Nah, di sini, kalau di sini kan 25 kali 25, 25 ini 3 kali. Yang dia minta harus 2 kali. Nah, untuk mencarinya, nah kita nggak usah lari ke hasil, tapi kita rubah ini dalam bentuk pangkat-pangkat. 25 itu kan kita tahu 25 itu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Ini hasilnya. Tapi harus dipangkatkan 3, berarti pangkatnya 3 kali 2, 6. Berarti 5 pangkat 6. 5-nya dikalikan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dibagi 2 kelompok. Kenapa dibagi 2 kelompok? Karena akar pangkat 2. Nah, dibagi 2 kelompok berarti 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Berarti 125 kali 125. Ini menjadi akar pangkat 2 dari 125 kali 125. Berapa kali berapa akar pangkat 2 dari berapa kali berapa? 15, 6, 25. 125 kali 125. Berarti akar pangkat 2 dari 15, 625 adalah 125. Ini 125. Artinya bahwa 25 pangkat 3 per 2 itu, artinya pertanyaannya itu adalah akar pangkat 2 dari 25 pangkat 3 itu berapa? Atau akar pangkat 2 dari 15.625 itu berapa? Yaitu ternyata 125. Mengapa? Karena 125 kali 125 kali 125 sama dengan 15.625. Itulah pengertiannya. Jadi kadang 27 pangkat 2 per 3 itu berapa? Sebenarnya itu adalah akar pangkat 3 dari 729. Yaitu berapa? Ternyata 9. Hasilnya adalah 9. Karena 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Akar 25 pangkat 3 per 2 itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah akar pangkat 2 dari 25 pangkat 3. Akar pangkat 2 dari 15.625. Berapa kali berapa? 15.625. 125
kali 125, bukan 3 kali ya nak ya. Di sini bukan 3 kali karena di sini Pak 2 kali. Harus 2 kali saja. Nah, kalau tadi 3 kali 25 kali 25 kali 25. Berarti hasilnya 25 kali 25 kali 25 3 kali. Karena yang diminta adalah 2 kali, berarti 125 kali 125. Hasilnya sama dengan 15.625. Terima kasih.